Oke, apa kabar semua? Saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana caranya memaksimalkan fungsi dari Smart Object di Adobe Photoshop. Oke, nah sebelum kita masuk ke Smart Object-nya, kita akan mencoba untuk mewarnai lengannya. Pertama-tama saya akan membuat selection, ya. Selection-nya saya akan bikin atau buat dengan memakai pen tools ya, pakai pen tools. Karena mungkin dari kalian ada yang nyaman dengan pen tools yang ada di Illustrator, maka kita juga bisa menggunakannya di Photoshop karena di Photoshop pun ada pen tools ya. Nah, di sini pen tools-nya akan saya pakai atau gunakan untuk membuat sebuah selection ya, menjadikan dia selection tools ya. Ini kita coba gambar pen tools-nya. Ini pen tools-nya option-nya adalah pad ya. Option-nya adalah pad. Ini click and hold, drag, click, click and hold and drag begitu. Terus saya selalu menggerakkan pen tools-nya yang handle depannya itu ke arah garis yang ada di depannya ya. Begitu caranya supaya kita mendapatkan hasil yang baik. Oke, kita coba teruskan. Eh, Kalau kalian sudah terbiasa dengan pen tools yang ada di Illustrator, maka penggambaran ini akan menjadi cepat ya. Oke, setelah bentuknya sudah dapat, kita ke panah hitam yang ada di di area dari pen tools. Ada panah hitam juga sama seperti itu ya, sama seperti Illustrator. Kamu tinggal klik kanan, terus di sini ada pilihannya Make Selection. Kamu klik, maka dia akan membuat selection. Kita fadernya 0 saja. Nah, langsung menjadikan dia sebagai selection. Setelah itu kita ke select, terus kita save selectionnya. Kita kasih nama lengan ya. Oke, sudah tahap pertama sudah kita laksanakan dengan baik. Mari kita bisa Command D ya untuk menghilangkan selection. Saya mulai ke layer baru. Ini saya kasih nama motif. Ya, kasih nama motif. Terus motifnya kita pilih dulu bagiannya. Saya bikin pakai rectangle mark tools seperti ini. Terus saya edit fill dengan motif. Patternnya mungkin saya akan ambil yang biasa saja, yang ini yang bisa kita pakai. Nah, setelah kita membuat ini, baru motifnya ini kita jadikan smart object dengan cara klik kanan, convert to smart object. Oke? Nah, dia akan menjadi lambangnya seperti ini. Itu artinya dia sudah menjadi smart object. Oke? Nah, untuk bisa sambil melihat bagian bawahnya, opacity-nya kita kecilkan supaya lengan dari gambar jaketnya kelihatan. Baru kita kasih efek eh, apa? Efek puppet wrap ya. Puppet wrap itu ada di edit, terus puppet wrap. Oke. Nah, puppet wrap itu kamu harus membuat pin ya, membuat pin di sekitaran lengannya supaya apa ya? Supaya dia tidak bergeser. Ya, jadi karena kita akan membuat gambar tengahnya, jadi ini kita pin dulu seperti ini. Nah, ya, supaya nanti gambarnya tidak menggeser-geser. Nah, baru kita menggerakkan tengahnya ya dengan cara pakai pin juga kita gerakan. Itu yang menurut kamu ada pergerakan, kita bikin gerakin dan apa namanya? Keberhasilan menggambar ini yang bisa memberikan efek benar-benar seperti real adalah
kreativitas kamu pada saat pembuatan paper wrap-nya ya. Jadi paper wrap juga dikerjakan dengan penuh imajinasi ya. Jadi kita bisa mendapatkan hasil yang eh, baik. Oke, oke, pelan-pelan saja, jangan terlalu terburu-buru. Seperti ini. Ya, kalau sudah kita klik enter, maka di sini ada lihat di sini ada tulisan paper wrap-nya. Oke. Nah, setelah paper wrap-nya jadi, kita keluarkan selection-nya. Select, load selection, lengan yang tadi ya, lengan. Oke. Nah, selection-nya sudah jadi. Nah, di sini ada layer mask ya. Layer mask ya, add layer mask, kamu klik. Klik, maka dia akan membuat selection. Selection yang tadi akan membatasi gambar dari motifnya hanya pada lengan. Oke. Nah, kita lihat di sini puppet wrap-nya apakah masih bisa diedit, Pak, kalau misalnya begini, Sir? Ya masih ya, kita tinggal double klik saja di puppet wrap-nya. Kita masih bisa membuat dia berubah. Ya. Oke, seperti itu. Nah, ini kembalikan lagi opacity-nya jadi 100. Sekarang kita bikin bayangan, ya, bikin bayangan. Ini bisa kita bikin layer baru, ya. Ini kita kasih nama bayangan. Nah, sebelum kita mewarnai di bayangannya, kita bisa klik kanan di sini, ya, klik kanan di sini. Terus kita pilih eh, di sini ada create clipping mask ya, create clipping mask, klik. Maka nanti gambar bayangan yang kosong ini mempunyai tanda panah seperti ini ke bawah, yang artinya dia hanya menggambar bagian sini saja yang sesuai dengan apa yang ada gambar di bawahnya. Jadi ketika ini kan gambarnya hanya lengan, maka bayangannya ini akan tergambar hanya pada lengan saja. Oke. Jadi kalau misalnya saya punya warna di sini ya, saya pilih warna agak sedikit abu-abu ya. Terus saya edit fill di bayangan tadi, di layer bayangan, edit fill with foreground color yang nama abu-abu tadi, maka dia menjadi abu-abu. Oke. Nah, dengan begini kita caranya bisa memakai burn tools ya. Bisa kita pakai burn tools. Di sini ada burn tools ya. Oke, supaya lebih jelas nanti burn toolsnya ya, kalau kalian sudah tahu kan kalau di burn tools ya di sini misalnya. Nah, dia akan menjadi berangsur-angsur menjadi gelap ya. Mainkan besaran dari brush kalian sehingga kamu bisa mendapatkan detail yang lebih natural ya gitu ya. Nah, ini juga bisa kamu pilih menjadi multiply. Jadi langsung kelihatan di sini. Jadi kamu kalau mau bikin penggelapan di daerah yang ada lekukannya, dengan mudah kamu bisa lakukan itu. Ya, gitu ya. Cuma dia highlightnya mungkin bisa, cuma akan warnanya sama dengan warna bajunya, nggak highlight putih-putih banget, gitu ya. Mungkin dia menjadi agak sedikit terang, dikasih dodge aja, gitu ya, sedikit lebih terang. Kalau misalnya kamu mau terang banget dengan cara ini, ya kurang begitu bisa. Bisa lagi bikin layer baru lagi, kamu kasih warna putih ya. Kamu brush dengan warna putih. Karena ini kalau di multiply artinya yang hitam muncul, yang putih hilang ya. Dia cuma memunculkan bukan putihnya tapi warna yang ada di bawah tadi
menjadi lebih kelihatan aja, tapi tidak kelihatan putih. Nanti kalau mau tambah putihnya, kamu bikin di layer baru ya. Tapi menurut saya begini saja sudah cukup, tinggal di-burn saja di bagian yang lain, yang menurut kalian memang harusnya gelap. Nah gitu ya, seperti itu kiranya sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, menyenangkannya adalah karena kita bikinnya pakai smart object buat motifnya, maka kalau kita double klik bagian ini, klik-klik ini simbol convert, simbol smart object-nya, double klik, klik-klik, maka kita akan mendapatkan eh, gambar pola yang tadi kita masukkan. Jadi sekarang saya tinggal edit fill dengan pattern apapun, ya seperti ini misalnya, oke. Nah terus kita matiin, ya, terus kita save, maka langsung motif dari jaket kamu berubah. Jadi kamu akan lebih mudah atau bukan disebut mudah, dipercepat ya prosesnya. Jadi kamu tidak perlu lagi bikin bayangan, tidak perlu lagi bikin puppet wrap kalau kamu mau merubah motifnya. Jadi ketika guru atau klien kamu nanti meminta perubahan, kamu langsung bisa melakukan ini dengan cepat. Tapi nggak usah kasih tahu mereka ya, kamu melakukan ini dengan cepat. Karena kalau mereka tahu nanti tiap 2 menit ganti, ya kan. Oke, kira-kira seperti itu kalau untuk pakaian baju ya. Nanti pengembangannya, kalau sudah mengerti kamu akan bisa menjadi, lebih, baik dalam penggambarannya atau coloring dari jaket ini. Oke, sampai di sini dulu penjelasannya. Mungkin nanti saya akan refer beberapa video lain untuk smart object aplikasinya di beberapa bagian tertentu. Oke, oke, sampai di sini dulu. Terima kasih. Selamat mencoba. Take care, stay safe ya. Bye.